Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Nurfadilah. Saya mahasiswa dari Stikes Surya Global Yogyakarta semester 4. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang anemia pada kehamilan. Nah, anemia pada masa kehamilan adalah karena kekurangan zat besi. Nah, anemia ini merupakan pengobatan yang relatif murah dan mudah. Dan anemia pada kehamilan merupakan masalah nasional karena di sini bisa terlihat atau mencerminkan nilai kesejahteraan sosial masyarakat dan juga dapat berpengaruh sangat besar kepada kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, karena anemia ini memerlukan perhatian serius dari semua pihak yang terkait dalam pelayanan kesehatan pada lini terdepan. Untuk yang pertama, kita akan bahas tentang kebutuhan zat besi pada wanita hamil. Nah, wanita memerlukan zat besi lebih tinggi daripada laki-laki. Kenapa? Karena wanita setiap bulannya itu mengalami menstruasi dengan pendarahan sebanyak 50 sampai 80 cc setiap bulannya dan kehilangan zat besi sebesar 30 sampai 40 mg. Di samping itu, kehamilan memerlukan tambahan zat besi untuk meningkatkan jumlah sel darah merah dan membentuk sel darah merah janin dan plasenta. Nah, dengan ini, makin sering seorang wanita mengalami kehamilan dan melahirkan, maka akan banyak kehilangan zat besi dan menjadi makin anemis. Oleh karena itu, ketika kehamilan itu harus dijaga betul-betul untuk konsumsi makanannya. Gizi seimbangnya itu harus terpenuhi. Bukan hanya pada saat kehamilan aja, kondisi nutrisinya itu harus terpenuhi. Karena setelah persalinan juga, dengan lahirnya plasenta dan pendarahan ibu, akan kehilangan zat besi sekitar 900 mg. Saat laktasi, ibu juga memerlukan kesehatan jasmani yang optimal sehingga dapat menyiapkan ASI yang baik untuk bayi. Kedua, kita akan bahas tentang diagnosa anemia pada ibu hamil, di mana dapat dilakukan dengan anamnesa, yaitu akan didapatkan keluhan cepat lelah, sering pusing, mata berkunang-kunang, dan keluhan mual lebih hebat pada hamil ibu muda. Nah, kalau ibu hamil sudah memiliki ciri-ciri kayak yang tadi saya sebutkan, itu harus segera untuk diperiksakan agar bisa ditindaklanjuti oleh dokter. Nah, pemeriksaan dan pengawasan HB itu dapat dilakukan dengan menggunakan alat Sahli. Kalau misalkan HB-nya 11%, itu tergolong tidak anemia. Kalau misalkan 11 sampai 10 gram persen, itu termasuk anemia ringan. Dan jika 7 sampai 8 gram persen itu anemia sedang. Sedangkan kurang dari 7 gram persen itu termasuk anemia berat. Untuk pemeriksaan darah dilakukan minimal 2 kali selama kehamilan, yaitu pada trimester pertama dan trimester ketiga, dengan pertimbangan bahwa sebagian besar ibu hamil itu mengalami anemia, maka perlu dilakukannya pemberian preparat Fe atau zat besi sebanyak 90 tablet pada ibu hamil. Membahas tentang bentuk-bentuk anemia. Nah, adapun faktor yang mempengaruhi pembentukan darah adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada komponen bahan yang berasal dari makanan itu terdiri dari protein, glukosa, lemak, vitamin B12, B6, asam folat, dan vitamin C. Nah, pada saat ibu hamil itu asam folat itu sangat diperlukan. Kenapa? Karena asam folat itu baik buat si janinnya, bisa dibantu dengan mengkonsumsi susu ibu hamil. Sumber pembentukan darah itu ada pada sumsum tulang belakang. Nah, kemampuan resorpsi usus halus itu terdapat bahan yang diperlukan. Sedangkan umur sel darah merah atau eritrosit itu terbatas, sekitar hanya 120 hari. Nah, darah merah yang sudah tua itu dihancurkan kembali menjadi bahan baku untuk membuat sel darah merah yang baru. Yang terakhir,
kita akan bahas tentang pengaruh anemia pada kehamilan dan janin. Yang pertama kita akan bahas tentang pengaruh anemia terhadap kehamilan, yaitu bahaya selama kehamilan itu ketika ibu mengalami anemia itu dapat terjadi abortus, persalinan prematuris, adanya ancaman dekompensasi kordis di mana HB itu kurang dari 6 gram persen, dan itu termasuk kategori yang anemia berat ya. Ada bahaya saat persalinannya, yaitu ada karena gangguan his atau kekuatan saat mengejan. Nah, disarankan ketika sedang proses persalinan ini, mengejan itu disarankan ketika bidan atau dokter yang membantu kita dalam persalinan itu sudah meminta kita untuk mengejan, baru kita mengejan. Jadi kita menunggu aba-aba dari bidan atau dokter pembantu kita untuk meminta kita mengejan. Ketika belum diminta, sebaiknya jangan mengejan terlebih dahulu. Nah, kala 1 itu dapat berlangsung lama dan terjadi partus terlambat. Dan juga kala 2 itu berlangsung lama sehingga dapat melelahkan dan sering memerlukan tindakan operasi kebidanan. Kala urin itu dapat diikuti potensi plasenta dan pendarahan postpartum karena atonia uteri. Sedangkan pada kala 4-nya itu dapat terjadi pendarahan postpartum sekunder dan atonia uteri. Setelah melahirkan ada masa nifasnya juga. Nah, pada kala nifas ini terjadi pada subinovolusi uteri yang menimbulkan pendarahan postpartum dan juga berpengaruh pada ASI. Jika ASI yang diberikan sama ibu itu kurang sehat, maka akan berimbas juga pada anaknya. Itu bahaya terhadap janinnya. Nah, anemia akan mengurangi kemampuan metabolisme tubuh sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangan dalam janin. Akibat anemia dapat terjadi gangguan dalam bentuk seperti abortus, terjadi kematian intrauterin, terus persalinan prematuritas tinggi, serta berat badan lahir rendah. Dan dengan anemia juga dapat ini yang sangat perlu diperhatikan karena dapat juga terjadi cacat bawaan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.